Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Novi Saimatul Thoyibah, NIM 191300023, dan rekan saya Lia Latifa, NIM 191300087. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk koperasi. Langsung saja, bagaimana bentuk-bentuk koperasi? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15 disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 disebutkan bahwa bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan, dan perindukannya. Selanjutnya, bentuk koperasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959. Bentuk koperasi dibedakan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, koperasi primer, kedua koperasi pusat, ketiga koperasi gabungan, dan yang terakhir koperasi induk. Koperasi primer. Koperasi primer adalah badan usaha koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Orang-orang ini berkumpul untuk memikirkan bagaimana memecahkan masalah yang mereka hadapi secara bersama-sama. Mereka ini tentu terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan sama dan pandangan hidup yang serupa pula. Koperasi primer dapat terbentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang yang masing-masing memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, mampu melakukan tindakan hukum yang artinya sudah dewasa dan berakal sehat. Kedua, menerima landasan ideal, asas, dan sendi dasar koperasi. Ketiga, sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan koperasi lainnya. Koperasi pusat. Koperasi pusat merupakan kumpulan dari sedikitnya 5 koperasi primer yang memiliki sifat atau bidang usaha yang sama atau sejenis. Penggabungan ini dilakukan secara horizontal, yang artinya semua koperasi primer yang sama bergabung menjadi satu. Misalnya, Pusat Koperasi Konsumsi, Pusat Koperasi Unit Desa, dan Pusat Koperasi Batik. Penggabungan koperasi primer yang sama ini dimaksudkan untuk menggalang persatuan dan menghindari persaingan di antara koperasi yang melakukan kegiatan sejenis. Misalnya, koperasi penjualan hendaknya tidak melakukan persaingan yang mengarah kepada persaingan yang tidak sehat. Dengan bergabung menjadi pusat koperasi, maka persaingan dapat dirubah menjadi kerjasama dan saling menukar informasi. Adapun pengurus pusat koperasi adalah wakil-wakil dari koperasi primer, ditambah tenaga ahli yang digaji. Wilayah kerja pusat koperasi ini pada umumnya sama dengan wilayah kabupaten. Koperasi gabungan merupakan koperasi yang terdiri atas paling sedikit 3 pusat koperasi yang telah berbadan hukum. Tugas utama koperasi ini adalah menyediakan informasi bagi koperasi-koperasi anggotanya. Informasi-informasi tersebut dapat berupa majalah atau buletin. Selain itu, koperasi gabungan juga bertugas menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan bagi anggota, pengurus, dan pegawai-pegawai yang bertugas di koperasi. Anggota dari koperasi gabungan adalah koperasi pusat yang sejenis. Wilayah kerjanya juga sama dengan wilayah provinsi. Dengan demikian, koperasi pusat yang sejenis dari seluruh kabupaten dalam satu provinsi dapat bergabung dalam koperasi gabungan. Jumlah anggota minimal dari koperasi gabungan adalah 3 koperasi pusat. Koperasi induk. Koperasi induk terdiri atas paling sedikit 3 koperasi gabungan yang merupakan koperasi tingkat nasional. Mengingat tingkatannya sudah nasional, jadi sifat dari anggota induk koperasi juga tidak harus sama.
Koperasi induk seperti ini biasa dinamakan induk koperasi nasional atau pusat koperasi nasional. Adapun tugas utama dari koperasi induk adalah pertama, mengeluarkan majalah yang memuat pengumuman-pengumuman, peristiwa-peristiwa, serta hal lain yang menyangkut koperasi dan perkembangan koperasi pada umumnya. Dalam majalah tersebut dimuat tulisan-tulisan yang bersifat penyuluhan, bimbingan, serta artikel koperasi lainnya. Kedua, menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dan bahkan pendidikan koperasi bagi anggota dan pengurus koperasi. Ketiga, menyebarkan cita-cita dan semangat koperasi, terutama kepada anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Keempat, mempertahankan kelangsungan hidup koperasi serta mengusahakan kemajuan dan perkembangan koperasi. Yang terakhir, memelihara dan memajukan kerjasama di kalangan anggota koperasi. Berikut contoh bentuk-bentuk koperasi. Pertama, koperasi primer. Adapun contohnya yaitu koperasi unit desa dan koperasi pegawai negeri. Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Koperasi unit desa juga dapat diartikan sebagai wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu koperasi pegawai negeri. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri, baik pegawai pusat maupun daerah yang bekerja di kantor wilayah terkait. Koperasi ini disediakan untuk memudahkan pegawai dalam membeli kebutuhan-kebutuhannya. Kedua, koperasi pusat. Adapun contohnya yaitu pusat koperasi unit desa dan pusat koperasi pegawai negeri. Pusat koperasi unit desa merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 KUD. Koperasi ini dapat ditemukan di tiap daerah tingkat 2 kabupaten. Selanjutnya, pusat koperasi pegawai negeri merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi pegawai negeri. Adapun koperasi ini dapat kita jumpai di tiap daerah tingkat 2 kabupaten. Selanjutnya, koperasi gabungan. Adapun contohnya yaitu Gabungan Koperasi Batik Indonesia dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Yang terakhir yaitu koperasi induk. Adapun contohnya yaitu induk koperasi simpan pinjam dan koperasi induk pegawai PLN. Induk koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi simpan pinjam. Sedangkan koperasi induk pegawai negeri merupakan koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi pegawai unit-unit PT PLN Persero seluruh Indonesia. Pendirian koperasi ini didahului oleh Deklarasi 68 Koperasi Pegawai Unit-Unit PLN pada tanggal 27 Juli 2007 di Nusa Dua Bali. Sebagaimana ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15 yang menyebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Pertama, koperasi primer. Syarat pembentukan koperasi ini yaitu dibentuk oleh sekurang-kurangnya terdiri dari 20 orang. Adapun contoh koperasi primer seperti koperasi unit desa, koperasi karyawan, dan koperasi pegawai negeri. Kedua, koperasi sekunder. Syarat pembentukan koperasi ini yaitu dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi primer yang sejenis atau serupa. Koperasi sekunder dapat berbentuk koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.